Ya, terima kasih Bu Eli. Waktu Bu Eli kabarin saya kapan mengisi di Menara Doa, saya bilang, Bu, saya jangan pakai ayat ya Bu ya, karena saya tidak pandai menggunakan ayat-ayat. Karena saya tahu ada banyak anak Tuhan, sini ada Pak Victor, kemudian kalau nggak salah ini ada sahabat saya nih, pendeta dari Malang nih, Pak Hendrikus ya, kalau nggak salah. Dia yang suka nemenin saya nih kalau saya ke Malang. Ada di sini Pak Hendrikus ya kalau nggak salah. Ya, saya membagikan soal menjadi instan Kristiani yang berperan menjaga dan merawat persatuan Indonesia. Saya ambil subtemanya soal demokrasi dan toleransi di media sosial. Hari-hari ini kita tahu ya, saya baca saya lihat TikTok itu apa namanya ada yang satu menceritakan soal keyakinan lamanya, kemudian yang lain juga saling, dan sehingga situasi media sosial hiruk pikuk dan klimaksnya kemarin kita tahu ada salah satu hamba Tuhan yang sedang di penjara mengalami penganiayaan. Saya ingin kita sama-sama berhikmat dan saya sudah membagikan 3 materi ini. Pertama di kata data, dihadiri oleh 500 partisipan. Kedua di kampus, di mana saya dipercaya oleh yang punya anak Tuhan juga untuk membagikan ini. Banyak orang mengidentikan demokrasi dengan kedaulatan yang bersumber pada rakyat. Itu benar sekali. Jadi demokrasi itu bicara soal kedaulatan pada rakyat, ya. Tapi juga banyak orang mengatakan bahwa demokrasi itu diibaratkan ya dengan kebebasan yang mutlak atau yang absolut. Sehingga karena identik bahwa negara kita demokrasi, kita bisa bebas ngomong apa aja. Ya, kebebasan absolut dianggap merupakan hak mutlak individu. Ya, jadi karena dia hak mutlak individu, akhirnya kita semena-mena tuh menyampaikan apapun di media sosial, bebas. Ya kan, kita menuding-nuding, ya, kita merendahkan yang satu dengan yang lain, itu dengan leluasa di media sosial. Padahal kalau kita pahami bahwa demokrasi Pancasila itu berbeda dengan demokrasi liberal atau demokrasi barat. Demokrasi Pancasila dia kebebasan dalam demokrasi Pancasila diberikan kepada individu. Dia tetap diberikan kepada individu, tetapi adanya tanggung jawab. Ya, jadi kebebasan dalam demokrasi Pancasila ada kebebasan yang juga diberikan pertanggungjawabannya. Jadi agak berbeda dengan demokrasi liberal atau demokrasi barat. Kalau Pak Victor di Belanda, dia akan melihat gaya hidupnya liberal yang luar biasa di sana. Ya, orang menggunakan atau tidak menggunakan pakaian, kemudian orang juga bisa ada kitab suci diinjak-injak, itu nggak ada masalah, ya, karena itu demokrasi liberal. Ya, kemudian LGBT juga menjadi satu kebebasan. Ya, nanti kita bahas bahwa LGBT itu tidak sesuai dengan Pancasila dan kita bersyukur karena ada Pancasila melarang itu. Ya, tetapi sekarang di Amerika justru ada pendeta yang tidak menabiskan perkawinan sejenis bisa dipenjara. Ya, ada beberapa pendeta yang tidak mentabiskan LGBT bisa dipenjara. Kenapa? Karena konsepnya adalah demokrasi liberal, hak individu kemutlakan. Sementara di kita kebebasannya kebebasan yang bertanggung jawab. Sila-sila dalam Pancasila itu merupakan norma yang tidak boleh dilanggar. Kayak contoh gini, di Belanda seorang ateis itu tidak dihukum. Dia mau deklarasi saya seorang ateis, nggak dihukum. Tapi di Indonesia saya seorang ateis, itu bisa dihukum. Ya, itu bedanya. Ya, di Barat kami sekelompok anak muda menyatakan bahwa kami adalah ateis dan kami nggak percaya sama Tuhan, nggak ada masalah. Tapi di Indonesia sekelompok anak muda yang mendeklarasikan bahwa kami ateis itu bisa berakibatkan kepada hukum. Kenapa? Karena ada norma yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Saya selalu menyampaikan ya kepada kawan-kawan juga yang Muslim, Trinitas itu tauhid, echad bahasa Yahudinya, satu. Trinitas beda dengan triteisme. Ya, jadi Trinitas beda dengan triteisme. Kalau triteisme itu 3 Tuhan. Tapi kalau kita ini satu Tuhan, tapi ya kan kepribadiannya beda, fungsinya beda, ya kan, dan juga fase-fase
periodiknya juga beda. Ya, ada zaman Bapa ya seperti kita kenal, ada zaman Yesus, kemudian sekarang zaman Roh Kudus. Jadi itu ada fase-fase ya. Kemudian demokrasi Barat itu menjamin kebebasan individu. Jadi kalau ada di Barat itu ada orang ya kemudian membuat karikatur wajah salah satu nabi, ya itu dianggap hal yang biasa gitu loh. Ya kan, itu hal yang oke aja demokrasi Barat. Tapi di Indonesia nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa kita juga menghina, mengatakan, oh ini begini nih, wah ini begini. Ya, ini nabi ini begini, nggak boleh. Karena itu kebebasan kita, kebebasan bertanggung jawab. Ya, jadi dalam demokrasi Barat itu ekspresi individu itu melampaui kepentingan publik. Jadi kepentingan publik itu bisa dinomorduakan. Yang penting ada kebebasan individu dulu yang dihargai. Ya, itu di Belanda kalau nggak salah tuh ada partai yang mencibir soal Islamofobia ya atau kelompok-kelompok lain. Ya, itu dilindungin oleh kenapa? Karena kepentingan publiknya dinomorduakan. Gitu loh, kepentingan individu dinomorsatukan. Nah, sedangkan demokrasi Pancasila menekankan pada upaya musyawarah untuk menyelesaikan semua persoalan dan juga perwakilan ya. Kita bisa tahu ya bahwa kita ini punya perwakilan ya, ada perwakilan masyarakat, makanya ada namanya PGI ya, itu dilindungi, itu terregister, itu perwakilan gereja-gereja ya. Di dalam PGI ada perwakilan Pantekosta, kemudian ada perwakilan gereja-gereja Injili, ada juga KWI juga ada, itu perwakilan. Nah, kepentingan umum ya, kepentingan umum itu lebih diutamakan dalam demokrasi Pancasila ketimbang ya hak individu. Kenapa? Karena kepentingan umum itu dianggap sebagai ruang untuk menciptakan harmonisasi. Ya, jadi yang dibalik-balik ya. Ya, jadi kalau kita ingin menyampaikan Matius 28 ayat 19-20, sampaikan kabar itu secara utuh, secara baik. Sampaikan itu bahwa Yesus kita luar biasa, umpama contoh. Ya, tapi kita tahu ada kepentingan ruang publik di situ yang juga harus kita hargai. Ya, maka itu diperlukan cerdik dan tulus, ya, seperti ular dan seperti merpati. Nah, lalu media sosial dalam perspektif demokrasi Pancasila, ya. Media sosial harus cermin ekspresi individu yang bertanggung jawab. Jadi kalau di Facebook, di Twitter, di TikTok itu harus mengekspresikan sikap kita yang bertanggung jawab. Makanya kalau berteman sama saya di Facebook, saya selalu menulis kata-kata yang memotivasi orang, ya. Dan juga ada ayat-ayat yang sifatnya itu untuk memberikan satu pencerahan pada publik, ya. Dan ayat-ayat itu yang lebih saya utamakan ketimbang saya menggunakan ayat-ayat lain yang bukan agama saya. Ya, itu jauh lebih baik menurut saya karena saya sedang mempromosikan kebenaran firman Tuhan, dalam ruang publik. Ya, kemudian dalam demokrasi Pancasila harus menjamin ruang publik supaya tetap harmonis. Ya, kita harus menjamin itu sesuatu yang harmonis. Nah, berbeda dengan media massa, ya, koran, ya, radio dan yang lain, itu biasanya ada data, ya, ada sensor yang dikenal dengan 1H5W. Kalau media sosial itu tidak ada yang namanya sensor negara, ya. Media sosial itu ada namanya self control individu. Makanya diperlukan pengendalian diri buat diri kita. Nah, self control itu menunjukkan tingkat kedewasaan setiap individu dalam mengelola informasi, ya, melakukan verifikasi informasi, juga menyebarkan informasi yang sesuai dengan data, akurasi, dan juga identifikasi apakah informasi itu benar atau tidak. Ya, ini ada penganiayaan nih umat Tuhan di satu tempat. Ya, dicek dulu, diverifikasi dulu, benar gak nih yang terjadi? Ya, dicek lagi, benar gak? Ya kan? Ada gak sandingan medianya? Nah, kalau ada, lempar ke grup, minta klarifikasi. Wah, ini benar-benar udah klarifikasi, laporkan ke pihak berwajib, ya kan, yang punya akses. Itulah makanya
saya satu grup dengan Pak Victor. Kita juga sering sharing, ada berita-berita kita kasih juga di grup itu, tapi kita juga minta klarifikasi dan juga ada klarifikasi. Itulah gunanya ada grup-grup di media sosial yang bisa melakukan klarifikasi. Nah, supaya kita nggak tersesat ya dengan berita dan kemudian kita main blast aja, kadang-kadang kan kita baca judulnya aja langsung kita kirim, kita lihat judulnya nih sesuai nih dengan kehendak kita, sesuai dengan keyakinan kita, langsung kita blast saja. Makanya dibutuhkan budaya literasi, baca dulu dalam beritanya, kontennya. Kadang-kadang beritanya sama judul nggak sama ya. Saya ini memberitahu ya, dulu saya ikut waktu masih mahasiswa, saya ikut namanya Gema Antik, Gerakan Mahasiswa Anti Konflik Kekerasan. Itu pelopornya adalah Pak Iksan Malik. Beliau adalah beliau adalah orang yang memfasilitasi perdamaian di Ambon. Ya, antara kubu yang kita katakan kubu Kristen dan kubu yang Muslim. Dia adalah orang yang mendamaikan itu dan saya bersahabat sampai sekarang dengan beliau. Salah satu yang membakar supaya pertikaian itu terus-menerus dan menjadi bara api di sana adalah jurnalisme. Ya, makanya dulu kita mengkampanyekan jurnalisme damai. Ya, bagaimana memberitakan bukan peristiwa kekerasannya, bukan peristiwa kesadisannya, tapi adalah peristiwa untuk melakukan rekonsiliasi di sana. Ya, puji Tuhan sekarang sudah terjadi. Kenapa? Karena saya punya prinsip, selama harmonisasi itu terjadi di negara kita, maka Injil Kerajaan Surga justru lebih mudah untuk kita beritakan. Ketimbang situasinya konflik. Kalau situasinya konflik akan sangat sulit sekali untuk kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, karena itu dalam media sosial yang paling berbahaya adalah hoax. Hoax ini merupakan berita bohong yang didesain untuk maksud dan tujuan tertentu. Jadi hoax ini itu sudah didesain, dan punya maksud dan tujuan tertentu. Ya, kita sama-sama tahu hoax yang paling terkenal adalah hoax yang menyebabkan Hawa memetik buah dan memberikan pada Adam, sehingga itu harus dibayar dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi hoax itu adalah berita bohong yang didesain. Jadi dia bukan sengaja, dia didesain. Ya, yang paling berbahaya kalau hoax itu mengandung narasi perpecahan. Ya, dengan bungkus sektarian, primordialisme, ya, bahkan memelihara kebencian. Jadi ada satu media sosial yang sengaja untuk memelihara hoax itu supaya masyarakat tetap benci satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Jadi hoax ini ada dua dalam skala yang lebih ruang lingkupnya. Ada hoax yang skalanya terbatas, ya. Itu biasanya jangka pendek, tujuannya untuk menghancurkan pemerintahan, ya. Ada vaksin, ada anti vaksin, ada narasi supaya nggak mau vaksin. Wah, vaksin ini identik dengan chip ini 666, ya kan? Padahal kalau kita tahu bahwa vaksin ini untuk menciptakan herd immunity dan untuk yang terkait dengan akhir zaman, ya. Vaksin ini nggak jauh beda dengan vaksin polio, nggak jauh beda dengan vaksin-vaksin yang lain, ya. Tapi itu tetap ada yang memelihara supaya orang tidak divaksin dan akhirnya herd immunity tidak terjadi dan Indonesia masuk terus ke dalam ke dalam lubang besar virus COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi tidak terjadi dan berakibatkan pada banyak hal. Ya, kedua, ada yang namanya skalanya lebih luas, waktunya lebih lama untuk merubah struktur sosial dan juga ada pesan ideologis di situ. Ya, pesan ideologisnya ingin mengganti ideologi dengan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang saya lihat sekarang ada dua fenomena. Yang pertama ada ideologi yang ingin berganti menjadi teokrasi, yaitu ideologi yang bersumber kepada Tuhan. Ya, padahal kita sudah punya Tuhan yang Maha Esa yang dia diakui oleh agama-agama
dan hidup di bawah NKRI, tapi ini lebih segmented. Dia minta versinya sendiri, ya. Dan itu juga belum tentu versi yang lebih umum dari agama itu. Nah, yang kedua ada yang namanya ultraliberalis, yang hari ini mempromosikan satu ide tentang LGBT, ide tentang kehidupan yang lebih liberal. Yang tadi saya bilang di awal, dia ingin minta hak mutlak individu supaya individunya dihargai. Nah, kita menghargai dan mengasihi manusia itu pasti, tapi kita tidak mentolerir yang namanya perilaku itu. Kenapa? Karena undang-undang perkawinan di Indonesia masih mengakui pria dan perempuanlah yang membentuk keluarga dan membentuk pernikahan, tidak yang sejenis, ya. Dan itu memang lagi fenomena yang namanya ultraliberalis. Jadi kehidupan yang bebas, ya. Bahkan ada yang lebih rigid lagi, itu ada yang back to nature. Jadi ingin kembali ke alam atau dikenal dengan naturalis. Jadi dia membuka semua pakaiannya, kemudian mereka hidup dengan satu komunitas dan mereka seperti melakukan satu situasi di mana mereka membuat komunitas yang bisa melakukan banyak hal di situ, ya. Nah, yang kita paling bahaya adalah ketika hoax itu menjadi alat proksi. Apa itu alat proksi? Yaitu alat yang digunakan untuk memecah belah Indonesia. Kita tahu ya, tahun 90-an ada negara namanya Yugoslavia, ya. Tapi sekarang negara ini bubar. Kenapa? Karena terjadi pertikaian atas dasar sektarian, ya. Muncullah negara Bosnia, muncullah negara Serbia, muncullah negara Kosovo, muncullah negara Herzegovina. Kemudian ada lagi yang namanya Uni Soviet, dia bubar juga, ya. Muncullah Georgia, Armenia. Ini yang saya sebut adalah proyek balkanisasi. Dan proyek balkanisasi ini juga pernah hampir terjadi di Indonesia tahun 99, di mana ada beberapa daerah-daerah yang minta merdeka. Ya, ada Riau minta merdeka, Borneo minta merdeka. Sementara konsep, ya, Indonesia atau persatuan Indonesia merupakan satu realitas yang harus kita rawat. Dan hoax itu begitu luar biasa bekerja untuk melakukan proyek balkanisasi ini, ya. Karena itulah tugas kita berdoa untuk menjaga Indonesia. Hari ini kita lihat Papua juga membara. Kita harus berdoa buat Papua. Jangan sampai Papua terus menerus seperti api dalam sekam seperti sekarang. Nah, hoax kenapa bisa jadi kebenaran? Kenapa kita bisa meyakini hoax menjadi kebenaran? Karena hoax itu frekuensinya masif dan juga terus menerus, sehingga kebohongan yang terus menerus menjadi kebenaran, ya. Ini pernah terjadi di Jerman, bukan berarti nggak pernah. Bagaimana orang-orang Jerman itu melakukan pembunuhan terhadap bangsa Yahudi, ya, karena mereka terus menerus dicocokin informasi-informasi, ya, yang notabene adalah informasi-informasi yang hoax, dan itu diterima menjadi satu kebenaran bagi mereka, ya. Yang kedua ada toleransi. Bicara soal tadi demokrasi, sekarang kedua toleransi. Toleransi adalah satu sikap ya, tindakan berarti menghargai setiap perbedaan yang ada sebagai satu penerimaan dan sebagai kekayaan atas satu bangsa. Ya, toleransi kita berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda dengan multikulturalisme Barat. Letak perbedaannya pada hukum yang berlaku. Ya. Nah, toleransi yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika menerima segala perbedaan yang ada, sebab perbedaan itu merupakan penerimaan serta pengakuan negara yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Ya, sedangkan multikulturalisme Barat mengakui semua perbedaan sebagai realitas sosial. Pada suatu ketika saya membagikan soal toleransi, ada yang bertanya dengan saya, Bang Tovan, apa pandangan Bang Tovan terhadap saksi Yehova? Saya bilang, selama saksi Yehova itu dilarang oleh Kejaksaan Agung, maka saya tidak mengakui saksi Yehova itu menjadi bagian yang harus saya toleransikan. Itu hukum positif, ya. Itu perbedaannya. Sementara di Belanda, boleh mereka hidup, ya, mereka ibadah boleh. Tapi kalau saya
mengatakan selama ya masih ada soal pelarangan dari saksi Yehova, maka saya tidak mengakui eksistensi saksi Yehova. Nah, toleransi dalam media sosial. Media sosial, media massa itu menempatkan tanggung jawab kepada pembacanya, ya, karena dia profesional, dikelola untuk profit oriented. Sedangkan media sosial nggak ada. Ya, Ibu Norma ya bisa aja langsung nulis di Facebook apapun. Ya, Ibu Purnama Semarmata bisa aja nulis apapun di media sosial. Ya, kenapa? Tapi tulisan kita itu cermin dari individu kita. Ya, kalau kontennya ibu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka tentu media sosial yang ibu tulis adalah firman Tuhan. Ya, ada temannya Bu Eli itu tiap pagi menulis soal ayat. Ya, dia seorang pengacara terkenal, Pak Patrick Pino Carey. Saya mau baca itu tiap pagi, dan itu menjadi renungan saya tiap pagi. Tapi ada juga seorang anak Tuhan yang isunya tuh curhat tuh di media sosial. Jadi media sosial itu cermin individu kita, ya, dalam merespon peristiwa, dalam membangun framing, ya, bahkan yang paling bahaya itu menjadi alat propaganda kita tanpa kita sadari. Kita benci dengan orang gara-gara utang, kemudian bawa-bawa suku, akhirnya nulis terus tuh soal kejelekan sukunya. Hati-hati, itu akan dimintain pertanggungjawaban, ya. Nah, kemudian apa sih tugas orang Kristen? Tugas orang Kristen, kita tahu tahun 1920 adalah generasi 1920. Itu memperkarsai Sumpah Pemuda, ingin merawat, menyatukan Indonesia, mencita-citakan supaya Indonesia merdeka. Angkatan 45 bicara soal perjuangan, memerdekakan, angkat senjata. Kita tahu di situ ada kardinal yang ikut berjuang. Ya, ada juga orang Yahudi yang berjuang, namanya keluarga Musri di Surabaya, dia pahlawan. Ya, yang salah satu cucunya atau anaknya menikah dengan Maya, dia cucu pahlawan itu, orang Jewish Yahudi, ya, Charles Musri. Kemudian angkatan 66, 98 itu membuka keterbukaan. Dulu nggak ada yang namanya pejabat ditahan, sekarang ada namanya pejabat ditahan, yang korupsi ditahan. Ya, tetapi semua generasi itu memberikan tongkat estafet role models. Angkatan 45 terinspirasi angkatan 20 untuk Indonesia merdeka. Angkatan 66, angkatan 98 melihat para founding fathers sudah mempersatukan Indonesia. Lalu kita, apakah kita menjadi role models hari ini untuk generasi kita selanjutnya? Ataukah kita menjadi orang Kristen yang individualis? Ketika pandemik pertama kali terjadi, saya bersama dengan teman-teman mengumpulkan uang, mengumpulkan tenaga untuk kami beli masker. Kami membagi-bagikan masker. Kami ambil inisiatif itu. Ya, di kampung saya, di kampung sawah, saya membagi-bagikan itu dan saya bilang pakai masker, pakai masker, pakai masker. Sampai hari ini kami konsen untuk membagikan masker. Kami ambil bagian. Tidak perlu menunggu apa kata pendeta. Tidak perlu menunggu apa kata leader saya. Kenapa? Karena saya memahami konsep Matius 28 ayat 19-20 bukan semata-mata Injil saja yang kita sampaikan. Tapi juga kita menjadi contoh seorang murid Kristus dalam ruang lingkup kita. Ya, karena itu saya mengajak kita semua, ya, untuk menjadi role models, menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Karena itulah gunakan media sosial untuk mendatangkan kebaikan. Gunakan media sosial untuk supaya kita sama-sama, ya, sama-sama kesempatan kita untuk kita menceritakan inspirasi hidup kita. Ya. Saya sedang menempuh gelar doktor. Doakan bulan Oktober saya akan menjadi doktor penuh. Tapi satu hal, ya, saya menjadi doktor dan saya akan bicara pada banyak orang. Bagi orang yang berpendidikan, bagi orang yang hidupnya tidak pernah terjerat narkotika, menjadi doktor itu hal yang biasa, hal yang berbeda bagi saya. Karena selagi muda saya terlibat narkotika, saya terlibat kriminalisasi,
maaf, saya terlibat peristiwa kriminal dan saya harus keluar dari situ dengan kuasa Tuhan. Saya dibimbing oleh hamba Tuhan dan saya harus sekolah dan menempuh pendidikan sampai sekarang. Dan itu adalah satu anugerah buat saya. Tapi satu hal, ketika saya jadi dokter, saya akan menulis inspirasi. Dan saya udah janjian dengan Pak Yakob Esra, saya akan banyak bikin buku. Ya, salah satunya buku ajar soal tesis saya, karena saya juga lagi ngambil tesis. Jadi 2 sekolah, doktor dan tesis di Master Teologi ya, yang juga akan lulus di bulan Oktober ini. Tapi satu hal, saya menggunakan Facebook karena itu bahasa saya menyampaikan pada publik bahwa saya bisa sampai sekarang karena Kristus. Ya, saya tidak pernah menggunakan media sosial untuk curhat pribadi, untuk masalah pribadi. Bagi saya itu childish, kekanak-kanakan. Tapi saya menggunakan media sosial untuk dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita menulis media sosial dengan inspirasi, membangkitkan orang bisa baca, terinspirasi dengan kita, dan itulah yang membuat Indonesia menjadi kuat. Dan ketika Indonesia menjadi kuat, doa-doa kita menjadi kencang, dan banyak orang dengan sendirinya datang kepada Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.